Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di sini di channel Ahmad Fatah Official 25. Semoga sahabat-sahabat subscriber semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di segmen kali ini saya akan meneruskan tentang pengkajian kitab Sulam Taufik ya. Sulam Taufik yang pernah dikaji dan sekarang melanjutkan ke bagian yang kedua. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pasal kewajiban muslim untuk menjaga Islamnya. Tapi untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun, adapun satu pasal ini yajibu ala kulli muslimin, kewajiban atau wajib bagi setiap muslim. Wajib apa sih? Hifdzu islamihi, yaitu menjaga Islamnya si muslim, yaitu menjaga Islamnya si muslim, wasoluhu, dan menjaga Islamnya si muslim itu dari dari sesuatu, yufsiduhu, yang merusak sesuatu itu kepada si muslim, wa yubtiluhu, dan yang membatalkan sesuatu itu kepada si muslim, wa yaqta'u, dan yang memutuskan sesuatu perkara itu kepada si muslim. Wa huwa, apa sih? Wa huwa, yang merusak itu adalah ar-riddatu, murtad. Nah, jadi di sini faslun yajibu 'ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa sawmuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'u wa huwa ar-riddatu. Jadi pasal ini menceritakan, jadi pasal ini membahas dari kewajiban seseorang muslim, kewajiban seseorang muslim untuk menjaga Islamnya, gitu, untuk menjaga keislaman dari sesuatu yang rusak, amma yufsiduhu, dari sesuatu yang merusak, gitu kan, dari sesuatu yang membatalkan, yubtiluhu wa yaqta'u, dari sesuatu yang memutuskan. Kemudian apa sih, gitu kan? Lalu apa sih yang bisa merusak atau yang bisa membatalkan dan memutuskan keislaman si muslim itu, bukan? Wa huwa ar-riddatu, yaitu murtad. Apa sih murtad itu? Murtad itu keluar keislaman dari dirinya sendiri. Jadi murtad itu keluar dari agama Islam. Alhamdulillah, semoga kita dijauhkan dari perbuatan murtadnya, seperti itu. Wal'iyadzu, dan memohon perlindungan billahi terhadap Allah. Nah, waqad kafuro, dan sangat banyak, fi hadza zaman, di zaman ini apa, gitu kan? Banyak apa? At-tasahulu, yang menggampangkan. Di dalam apa? Fil kalami, di dalam ucapan. Jadi kata musannif ini pengarang kitab Sulam Taufik yang bernama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, itu dari golongan Ahlul Bait ya. Kata musannif Syekh Abdullah atau Habib Abdullah, pada zaman yang mengarang kitab ini itu sangat banyak. Itu di zaman dimana zamannya Habib Abdullah, sangat banyak fi hadza zaman, di zaman ini apa? At-tasawwur, yang menggampangkan fil kalam, di dalam ucapan. Jadi sangat banyak orang yang
menggampangkan ucapan-ucapan, apalagi di zaman sekarang gitu ya, apalagi di zaman sekarang. Hatta annahu, sehingga perbuatan seseorang itu yakhruju, bisa mengeluarkan min ba'dihim, dari ahli zaman itu apa sih alfazul, ucapan-ucapan, takhrijuhum, yang keluar anil islami, dari Islam, wala yarawna gitu kan, dan tidak menekadkan dan tidak merasa zalika, dan tidak merasa dari ucapan-ucapan itu dosa, zamban, dosa, fadlan, apalagi anggoni kufran, apalagi dia menekadkan atau merasa bahwa itu kufur. Ini terjadi pada zaman pengarang kitab ini, Syekh Abdullah bin Husain, pengarang kitab Sulam Taufik. Pada zaman ini saja sudah banyak orang yang menggampangkan dari ucapan-ucapan yang bisa merusak, yang bisa menjadikan murtad dari keislaman seseorang. Apalagi di zaman sekarang, saya bercontoh, orang yang menyebutkan kata anjing, babi gitu, ini contoh ya, terhadap muslim lainnya, maka itu sudah kufur di dalam ucapan. Contoh lagi, kita menyebutkan sesama muslim kafir, kafir loh, atau apalah gitu kan, anjing, kafir lah. Itu adalah perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang bisa merusak keislaman, yang bisa membatalkan keislaman, yang dapat menjadikan kemurtadan di dalam ucapan. Itu sangat banyak sekali gitu. Di sini sudah jelas ya, waqad katsura fi hadzal zaman at-tasahhul. Jadi sangat banyak ya, waqad katsura lan, teman-teman akeh ya kalau bahasa, dan sangat banyak. Jadi qadnya itu qad yang bersandar kepada fi'il madhi gitu ya. Jadi maknanya sangat banyak, benar-benar sangat benar-benar sangat banyak seperti itu ya. Fi hadzal zaman, di dalam zaman ini itu yang menggampangkan fil kalami annahu hatta annahu yakhriju min ba'dihim alfa, seperti itu. Jadi benar-benar di zaman ini ya. Jadi di zaman ini orang-orang tidak merasa bahwa ucapan-ucapan itu dapat merusak keislaman gitu kan, dapat merusak keislaman, dan tidak merasa bahwa apa yang diucapkan orang-orang tersebut itu zamban, dosa. Tidak merasa seperti zaman sekarang, bahkan mungkin di zaman sekarang lebih parah daripada di zaman pengarang kitab Sulam Taufik. Apalagi dia merasa kufur, Nah makanya kita sebagai generasi milenial itu sangat penting mengetahui dasar-dasar hukum apalagi di dalam kitab Sulam Taufik itu mengkaji sesuatu yang wajib, dan ini adalah sesuatu kitab yang bisa mengolah hati, yang bisa mengolah ucapan. Jujur ketika saya pertama kali mengkaji kitab ini, banyak hikmah yang saya dapat, dan setidaknya bisa menjaga lisan, bagaimana lisan kita bisa menjaga dari sesuatu yang bisa merusak di dalam keislaman, seperti itu. Wariddatu, kemudian murtad itu salah satu aqsamin. Wariddatu salah satu aqsamin. Adapun murtad itu ya terbagi menjadi 3 bagian. Seperti itu, menjadi 3 bagian. I'tiqadatun, yang pertama adalah murtad i'tiqad ya. Kalau bahasa Sundanya itu patekadan, jadi itu berhubungan dengan hati, seperti itu. Kemudian wa af'alun, dan yang kedua adalah murtad dari pekerjaan, sesuatu yang zahir
yang diucapkan oleh yang dilakukan oleh badan, anggota badan. Kemudian aqwalun, nah ini yang diceritakan oleh Habib Abdullah fil kalami. Jadi aqwalun itu ucapan-ucapan. Wa kullu qismin, adapun dari setiap bagian itu yatasyabahu, bercabang-cabang, syakban dengan cabang, kafiron banyak sekali. Nah, jadi dalam murtad itu ada pembagian cabang-cabang yang sangat banyak. Faminal awwali, ya, faminal awwali yaitu dari sebagian yang awal itu, dari sebagian yang awal apa sih? Asyakku, yaitu ragu fillahi, terhadap Allah. Jadi setiap bagian-bagiannya bercabang, dan salah satunya adalah kita meragukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meragukan kepada Allah sebagai Tuhan kita. Kita meragukan kepada Allah sebagai pencipta kita. Kita meragukan kepada Allah apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah berikan terhadap kita. Kita kita meragukan terhadap itu semua, terhadap Allah. Nah, itu adalah bagian daripada murtad, seperti itu. Jadi kita jangan ragu, kita yakin terhadap Allah, bahwasanya Allah itu yang menciptakan, Allah itu Tuhan kita, udah gitu aja. Allah itu Tuhan kita, Allah itu yang mengurus kita, kan Rabbul Alamin, gitu, yang mengurus semua alam semesta, seperti itu sahabat. Kemudian aufi rasulihi, gitu kan. Kemudian yang membuat murtad itu adalah ragu terhadap Nabi dan Rasul, terhadap Rasulnya Allah, utusan Allah. Ketika kita mempunyai rasa yang apakah Rasul itu benar, apakah Rasul itu, nah itu sesuatu yang murtad. Kecuali kita, tapi ada sebagian kata guru saya seperti ini. Bagaimana jika kita dalam hati terkadang ada segelintir atau sekilas keraguan, nah maka kita harus mengucap astagfirullahaladzim, tidak, ini tidak. Nah itu ketika kita mengucapkan tidak, saya tidak ragu. Jadi terkadang ada terhadap orang-orang yang segelintir atau sekilas membuat apakah itu benar, seperti itu, apakah ini benar, apakah yang diucapkan itu benar, seperti itu. Itu kita mengucapkan astagfirullahaladzim, itu hanya sekelintas bisikan setan. Jadi ikhtiar dengan membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti itu. Kemudian awal Quran, jadi ragu terhadap Al-Quran, apakah isi Al-Quran itu benar, kalam Allah atau gimana, seperti itu. Itu sesuatu yang sangat berbahaya sahabat. Awil yaumil akhir, atau ragu terhadap hari akhir. Ketika seseorang meragukan tentang kiamat, wah, contoh nih, ada seseorang ahli astronomi, seperti itu ya, ahli astronomi atau tahu tentang astronomi, wah, dunia ini sepertinya bakal hancur ribuan tahun lagi, gitu, itu atau mungkin tidak akan hancur, atau mungkin ada kehidupan sesudah bumi itu tidak akan hancur, gitu kan. Atau mungkin itu hanya teori semata, atau yang tidak percaya tentang kehancuran. Itu sesuatu yang murtad, sesuatu yang bisa mengeluarkan kita dalam keislaman. Kemudian awil jannah, atau ragu terhadap surga, apakah surga itu ada atau tidak. Saya teringat lagu Krisya, ya Krisya, tapi itu sebenarnya kata-kata tasawuf. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Nah, itu kata-kata ahli tasawuf ya. Apakah jika surga dan neraka tidak pernah ada, gitu kan? Jika, apakah kau masih sujud kepadanya?
ahli-ahli tasawuf ya, ahli-ahli sufi atau orang-orang sufi itu beda levelnya dengan kita. Kalau kita masih bisa berharap terhadap Allah bahwa kita ingin dijauhkan dari neraka dan kita ingin masuk surga, tapi beda dengan ulama-ulama sufi. Mau dia dimasukkan ke neraka, mau dia dimasukkan ke surga, tetap kewajiban dia sebagai hambanya, menyembah sang Khalik, menyembah penciptanya. Yang dia butuhkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap tingkahnya, di setiap perilakunya, di setiap kehidupannya. Yang dia butuhkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli dia mau masuk surga atau masuk neraka. Karena apa? Karena surga dan neraka itu tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata guru saya di pesantren, ketika seseorang mendapatkan ridho, jangankan di surga, di neraka pun tidak akan merasakan kepanasan. Dan jika seseorang tidak ridho, jangankan neraka, di surga pun tidak akan enak. Contoh iblis sebenarnya apa ya namanya? Iblis tidak diridhoi Allah. Iblis sudah di surga, tapi iblis tidak merasakan tidak merasakan suatu kenikmatan. Dan tentu Allah mengusirnya dari surga, karena surga itu pada hakikatnya adalah tempat orang-orang yang diridhoi Allah. Nah, ketika diridhoi, jangankan di tempat apapun, di neraka itu bisa nyaman. Contoh malaikat Zabaniyah, malaikat Malik yang menjaga di pintu neraka ya. Makhluk-makhluk yang ada di neraka yang tugasnya untuk menyiksa orang-orang di neraka, apakah mereka kepanasan? Tidak. Jawabannya tidak, seperti ular-ular besar dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, sahabat. Kemudian awin nari ya, terus kemudian apakah neraka itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, udah mendingan kebaikan aja yang dilakukan, atau mendingan keburukan aja yang dilakukan, apakah neraka itu tidak? Nah, itu sesuatu yang belum meyakinkan bahwa belum tentu ada atau mungkin tidak ada. Itu awis sawabi atau pahala, apakah ini dapat pahala apa tidak? Nah, itu sesuatu yang tidak boleh. Awil kopi atau siksa, apakah saya akan disiksa? Awin nahwi dzalika, atau seumpama yang lain dari yang disebutkan tadi.